Implementasi Agenda 3 Pelatihan Dasar CPNS. Berisi 3 materi pokok, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah sebuah sistem pengelolaan aparatur sipil negara. Tujuan manajemen ASN yaitu untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman yang mengerti tupoksi dari bidang kerjanya dan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Contoh implementasi dari manajemen ASN yaitu adanya reformasi birokrasi serta rekrutmen CPNS yang transparan, akuntabel, dan bermutu. Sapa Pak Bima, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik. Jadi pegawai negeri ini memang benar harus memiliki kompetensi yang memadai, atau bahkan lebih dari itu, harus menjadi profesional, sekaligus juga bermartabat untuk bisa membawa negara ini, pemerintahan ini memasuki era yang lebih baik. Tentu salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaannya, seperti tadi disampaikan, bisa menyerap anggaran yang lebih baik, bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan lebih akuntabel, bisa bebas dari KKN. Nah sekarang itu yang menjadi fokus. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu pelayanan publik. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setidaknya ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Di dalamnya terdapat aspek sarana prasarana, cakupan anggaran, serta SDM sebagai operator. Yang kedua, penerima layanan, baik dari masyarakat ataupun sesama organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ada beberapa indikator yang harus kita pegang sebagai pelayan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, serta berkeadilan. Melihat overview di atas, kita sebagai pelayan publik harus berorientasi kepada pelayanan yang optimal agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berikut ini kami tampilkan contoh video tentang implementasi pelayanan publik. Begitu indah mempesona, setiap pemandangan dan alamnya. Pantai Telaga, Pantai Congok, Google dan Trisik, Waduk Sermogo, Akis Kendong, ada juga Puncak Suralaya. Aku cinta, aku bangga,
Whole of Government atau bisa disebut WOG adalah sebuah pendekatan yang mendorong upaya-upaya kolaboratif atau kerjasama antar lembaga, instansi yang saling berkaitan untuk dapat terintegrasi satu sama lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setidaknya ada 3 konsep atau metode yang diterapkan dalam WOG ini, antara lain koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Manfaat yang didapat ketika menerapkan konsep WOG antara lain efisiensi, sharing informasi, akuntabilitas, lingkungan kerja yang lebih baik, peningkatan daya saing, koherensi kebijakan, penghematan biaya dan waktu, dan hasil positif yang lainnya. Berikut kami tampilkan video mengenai contoh dari implementasi WOG. Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo, Rabu 2 Desember. Pusat pelayanan ini adalah salah satu jawaban atas terciptanya birokrasi yang terbuka dan melayani masyarakat dengan cepat. Menteri Cahyo mengatakan, salah satu visi misi Presiden adalah mempersingkat alur birokrasi. Pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan harus memberikan pelayanan terbaik dengan mempercepat proses perizinan. Dengan layanan yang beragam, Menteri Cahyo berharap MPP ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang dinamakan mall layanan publik sehingga masyarakat Kulon Progo khususnya begitu masuk satu ruangan bisa mengurus semuanya, mempercepat pelayanan. Kemudian di sini juga mana yang gratis tidak diburu biaya, kalau ada biayanya dicantumkan biayanya, tidak ada pungli dan sebagainya. Saya juga mohon bantuan teman-teman pers karena ini harus terus berjalan. Karena Pak Jokowi dengan visi misi reformasi birokrasi kuncinya mempercepat pelayanan perizinan dan mempercepat melayani masyarakat apa yang dibutuhkan, sehingga investasi di daerah bisa cepat berkembang, usahanya cepat berkembang, masyarakat juga tidaknya masyarakat itu minimal dia punya SIM cepat yang ngurusinnya, punya surat kelakuan baik dari kepolisian, punya KTP memperpanjangnya mudah, membuat mudah, punya akte kelahiran, begitu bayi lahir langsung diberi kartunya, nggak usah nunggu pulang lagi, tidak. Mengurus kartu keluarga juga tepat, termasuk BPJS, kesehatan, dan sebagainya, sehingga hak-hak masyarakat yang menjadi hak itu bisa cepat dipenuhi oleh pemerintah daerah. MPP ini melayani masyarakat Kulon Progo dengan 333 jenis layanan dari 20 instansi vertikal. Selain meresmikan MPP Kulon Progo, Menteri Pan-RB juga melakukan kunjungan ke sejumlah pelayanan publik di Purworejo dan Kulon Progo. Dari Kulon Progo, tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.